Dai Huabin tertegun. Dia tidak mengira You Yi akan sekeras ini, dan dia hanya bisa menatap kosong sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, You Yi telah muncul tepat di depannya. Meskipun Dai Huabin adalah individu yang paling kuat di antara mahasiswa baru, dia masih benar-benar tidak berdaya di depan You Yi yang memiliki 6 cincin. Dia mengikuti jejak Huang Chutian saat ia segera diusir keluar jendela oleh You Yi. Suara Julu bercampur dengan kemarahan dan keheranan saat dia berteriak, "Guru You, aku tidak bisa menerima ini." You Yi meraihnya dan melemparkannya keluar dari jendela juga. "Jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu juga bisanya." Kelas telah terguncang ketika Huang Chutian diusir, tetapi sekarang keseluruhan kelas 1 telah menjadi sangat sunyi sehingga bahkan pin yang mengenai lantai akan terdengar. Bahkan siswa yang disuruh berdiri di luar di koridor sudah bisa mendengar keributan, dan semua orang untuk sesaat merasa kaget. Ini menyebabkan suasana di dalam ruangan langsung berubah menjadi kuburan. Mata Wang yang melebar takjub saat dia akhirnya menyadari mengapa You Yi tidak pernah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Dia, emosinya juga. "Guru You!" Wang Yan buru-buru berteriak. You Yi muncul di depannya dalam sekejap, mengejutkan para siswa, yang berpikir sejenak bahwa dia akan mengusir Guru Wang. Namun, You Yi hanya berkata dengan dingin, "Guru Wang, kamu adalah guru utama yang bertanggung jawab atas kelas 1, sementara aku adalah asisten guru. Namun, aku memiliki kualifikasi untuk melaksanakan filosofi pengajaran pribadi aku. Karena itu, aku harus menyusahkan kamu untuk membuat laporan ke akademi yang menyatakan bahwa siswa, Huang Chutian, Dai Huabin, dan Julu telah sangat melanggar disiplin kelas. Melihat bahwa mereka adalah murid inti dari halaman luar atau murid inti sementara, aku tidak dapat mengusir mereka. Namun, aku ingin akademi memindahkan mereka keluar dari kelas ini, karena aku menolak untuk mengajar siswa jenis ini." Pada saat yang sama, Wu Feng tidak menghadiri hari pertama kelas, dan belum memberikan alasan ketidakhadirannya. "Jadi, aku ingin meminta agar akademi memindahkannya ke kelas lain juga." Wang Yan buru-buru menjawab, "Guru You, tenang. Mereka adalah murid inti." You Yi menatapnya dengan dingin. "Di mata aku, hanya ada murid yang taat dan tidak taat, murid yang luar biasa dan sampah. Tidak ada murid inti. Aku sudah memutuskan bahwa mereka perlu mematikan. Nah, sekarang, kamu bisa melanjutkan dan mengajar siswa di kelas. Aku akan mengajar siswa di luar." Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang kelas. Xiao Xiao berbisik, "Yu Hao, lihat itu? Guru You membantu kamu untuk ketidakadilan yang telah kamu derita. Aku suka perlindungannya." Evaluasi Wang Dong tentangnya bahkan lebih ringkas, dominasi dia telah diekspos. You Yi benar-benar mendominasi. Hanya dalam 3 menit, dia mengeluarkan 3 murid inti, serta 1 murid inti sementara. Jika itu adalah guru lain di akademi, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Pada saat ini, bahkan Wang Yan merasa bahwa dia orang gila. Namun, memang benar bahwa tindakan You Yi telah mengejutkan para siswa kelas 1. Setiap siswa yang hadir tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang sangat kuat. Murid inti tidak bisa langsung diusir oleh guru, tetapi siswa lain bisa jadi. Setelah murid inti telah digunakan untuk memberi contoh, siapa yang berani menentang otoritas Guru You? Pada saat ini, para siswa baik di dalam maupun di luar kelas tiba-tiba menjadi sangat patuh. Siswa asli kelas 1 sudah memiliki saat hening untuk para siswa yang ditinggalkan di luar dengan Guru You. Mereka memahami metode mengajar Guru You dengan sangat baik. Namun, mereka tidak hanya merasa senang dengan masalah ini, mereka bahkan merasakan kedekatan. Mereka semua merasa bahwa dia telah melampiaskan kemarahan kepada Huo Yu Hao. Ini setara dengan melampiaskan kemarahan untuk keseluruhan kelas 1 asli. Wang Yan memulai kelasnya dengan hati yang penuh depresi. Bahkan jika dia ingin menuduh You Yi melakukan pelanggaran, dia harus menunggu sampai kelas selesai. Namun, Wang Yan dengan cepat menemukan bahwa suasana kelas telah berubah. Dibandingkan dengan atmosfer yang lemah kemarin, 30 siswa yang tersisa di kelas sangat serius, sampai-sampai mereka pada dasarnya tanpa haus akan pengetahuan. Terlebih lagi, disiplin di kelas telah menjadi sangat baik sehingga dia pada dasarnya tidak dapat menemukan apapun untuk menjadi rewel. Dia tidak bisa membantu cara berpikirnya secara bertahap bergeser karena ini. Sepertinya menjadi agak ketat tidak seburuk itu. Tentu saja, Huang Chutian, Julu, dan Dai Huabin, yang saat ini merangkak keluar dari ladang tempat mereka mendarat, tidak merasakan hal yang sama tentang kekakuan You Yi. Mereka bertiga agak kaget,
Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Dai Huabin merasa memiliki kualifikasi untuk menjadi pemantau kelas, karena Wang Dong tidak setara dengan kekuatannya. Namun, dia tidak pernah berharap Youyi tidak peduli tentang kultivasinya atau identitasnya, dia juga tidak mengharapkannya untuk benar-benar membuangnya keluar dari kelas. Lebih jauh lagi, dia bahkan menendangnya keluar dari kelas 1. Dari 4 kelas di tahun 1, kelas 1 adalah yang terkuat, dan juga kelas yang menghususkan diri dalam mengajar tipe Master Control dan tipe serangan jiwa. Jika kelas 1 tidak menginginkannya, kemana dia bisa pergi? Satu-satunya jawaban untuk itu adalah kelas 2. Namun, kelas 2 mengajarkan tipe Master Jiwa tipe Agility dan Agility. Apa yang bisa dia pelajari di sana? Lebih penting lagi, ini terlalu memalukan. Sebagai putra Duk Harimau Putih, dia benar-benar dikeluarkan dari kelasnya. Jika bukan karena statusnya sebagai murid inti, dia harus mengemas tasnya dan pergi. Untuk sesaat, Dai Huabin begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia mengepalkan tinjunya, siap meledak. Namun, di mana dia lagi? Ini adalah Shrek Academy, akademi nomor 1 di benua itu. Sebagai tetua jiwa bercabang 3, dia pasti sosok yang luar biasa di antara teman-temannya. Namun, di tempat seperti Shrek Academy, di mana para ahli seperti bintang di langit, dia layak kentut. Bahkan jika ayahnya, Duk Harimau Putih, secara pribadi datang, dia harus bersujud di depan patung tegak dari 7 monster Shrek generasi pertama. Apa yang bisa dia lakukan? Huabin, apa yang harus kita lakukan? Julu agak gelisah. Sebagai Master Jiwa tipe Agility, dia seharusnya pergi ke kelas 2 di tempat pertama. Namun, dia secara khusus ditempatkan di kelas 1 karena penggabungan jiwa bela diri yang dia miliki dengan Dai Huabin. Namun, mereka diusir bersama. Pada saat yang sama, emosinya yang arogan tidak kurang dari Dai Huabin. Dai Huabin menggertakkan giginya dengan erat. Kami akan mengikuti pengaturan akademi. Aku akan mengingat penghinaan ini. Akan ada hari HMPH. Pada akhirnya, Wang Yan tidak menuduh Youyi melakukan pelanggaran. Selanjutnya, ia memutuskan untuk mendukung keputusan Youyi. Pada akhirnya, siswa yang tersisa di kelas 1 semuanya akhirnya menjadi sangat taat. Efisiensi belajar mereka juga jauh lebih tinggi daripada kelas yang pernah diajarkan Wang Yan. Wang Yan tidak punya pilihan selain menerima fakta yang telah ditempatkan di depannya. Dia mengakui bahwa, meskipun metode pengajaran Youyi agak kasar, dia sangat efisien. Dengan pasangan seperti dia pasti bisa menghasilkan banyak siswa. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan percakapan pribadi dengan Youyi sebelum pergi ke akademi untuk melaporkan masalah yang terjadi pada akhir hari. Dia hanya memiliki satu syarat. Dia ingin terus mengajar kelas 1 di samping Youyi sampai mereka lulus dari halaman luar. Youyi setuju. Kamu membuat masalah. Apakah ada hal baik yang bisa aku katakan tentang kamu, Youyi? Kelas baru saja dibagi, namun kamu telah menyebabkan keributan besar. Apakah kamu takut mereka tidak tahu siapa kamu? Mahasiswa baru yang kamu ajar secara kumulatif dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian siswa baru, sehingga akademi akan mempromosikan kamu menjadi guru berpangkat tinggi. Namun sekarang, kamu telah pergi dan melakukan ini. Jangan berpikir. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Duelun memandang ke arah Wang Yan dan Youyi, yang duduk di depannya. Youyi dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah cara aku mengajar murid-murid aku. Jika aku tidak bisa menjadi guru berpangkat tinggi, biarlah. Entah kamu menyingkirkan aku, atau aku akan terus mengajar seperti ini. Kamu, dalam kemarahan, Duelun hampir memutuskan untuk benar-benar menyingkirkannya. Namun, dia bukan Youyi, dia juga tidak impulsif seperti dia. Sudah diketahui secara luas bahwa ada masalah dengan cara mengajar Youyi, tetapi orang harus mengakui bahwa cara dia mengajar sangat efisien. Jumlah siswa halaman batin yang dibina Youyi jauh lebih tinggi daripada jumlah guru berpangkat tinggi. Secara alami, jumlah siswa yang dia usir juga merupakan yang tertinggi di akademi. Wang Yan buru-buru mencoba merapikan hal-hal. Direktur Du, tolong jangan marah. Sebenarnya, Guru You tidak benar-benar salah dalam melakukan apa yang dia lakukan. Siswa-siswa baru ini terlalu percaya diri karena bakat mereka, yang membuat mereka agak pemberontak. Mereka sekarang akan jauh lebih patuh setelah pelajaran hari ini, yang pada gilirannya akan sangat menguntungkan bagi kelas mereka dan masa depan kita. Selain itu, tidak ada siswa yang dikeluarkan Guru You yang benar-benar diusir pada akhirnya. Mereka masih memiliki identitas mereka sebagai murid inti,
sehingga mereka masih dapat menerima petunjuk dari para guru halaman dalam. Selain itu, mereka masih akan dapat melanjutkan belajar di akademi, sehingga itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Karena itu, aku mendukung cara ketat Guru You dalam menghasilkan siswa yang cerdas. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi Duelun menjadi jauh lebih baik untuk dilihat. Dia menunjuk ke arah Youyi, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Apakah ada yang baik untuk dikatakan tentang kamu? Kapan hegemon berbunga sepertimu menjadi lebih lembut? Youyi, matanya setenang sebelumnya, menjawab, ketika Fan Yu berpikir bahwa aku tidak cukup lembut. Ketika Duelun mendengar ini, dia merasa seperti dia akan menjadi gila jika Youyi tinggal di sana lagi. Dia buru-buru berkata, baiklah kalau begitu, kalian berdua bisa pergi. Youyi, mulai sekarang aku tidak akan peduli dengan keributan yang kamu buat. Namun, kali ini, kamu harus mengikuti kelas ini mulai dari tahun 1 hingga mereka lulus. Jika, pada saat itu, kamu belum menghasilkan 5 murid halaman dalam, aku akan memecat kamu. Jika Dai Huabin, Julu, Wu Feng, dan Huang Chutian masih di kelas 1, Wang Yan tidak akan terlalu memikirkan permintaan ini. Namun, dia merasa tidak pasti tentang ini karena mereka tidak memiliki 4 murid tingkat murid inti ini. Namun, Youyi tidak mengungkapkan kelemahan saat dia menjawab, hanya akan ada lebih dari itu, tidak kurang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Semuanya telah diselesaikan dengan lancar. Saat Youyi dan Wang Yan membuat laporan mereka ke Duelun, Huo Yuhao berjalan ke Departemen Alat Jiwa sendirian untuk pertama kalinya. Karena dia tidak bisa lagi menjual ikan panggangnya, sekarang ada jarak 2 jam antara akhir kelas dan jam makan malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Dong, dia langsung menuju Departemen Alat Jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia harus belajar dari guru Fan Yu di Departemen Alat Jiwa. Dengan lencana emas yang diberikan Fan Yu di tangannya, Huo Yuhao memasuki Departemen Alat Jiwa tanpa hambatan. Setelah itu, dia langsung pergi ke area pengujian 12. Segera setelah dia membuka pintu, dia melihat Hichaito sibuk mengacaukan sesuatu di atas meja logam sementara Fan Yu berdiri di sampingnya, membimbingnya. Guru Fan Yu, kakak senior Hi. Huo Yuhao bergegas berjalan, hanya untuk melihat Hichaito mengutak-atik beberapa bagian logam. Fan Yu tersenyum. Kamu sudah datang? Aku mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Kerja bagus, pria sejati tidak bisa menyerah. Chaito, berhati-hatilah. Kamu harus menanganinya sendiri sebentar. Setelah Hichaito menyapa Huo Yuhao, Fan Yu membawanya ke meja logam lain. Fan Yu menarik kursi, melihat ke arah Huo Yuhao, dan berkata, kamu murid terakhirku, jadi aku pasti akan mengajarimu dengan cara yang berbeda dengan guru akademi lainnya. Pada saat yang sama, jadwal kami akan jauh lebih ketat. Kamu harus datang ke sini selama setidaknya 2 jam setelah makan malam sebelum kamu dapat kembali dan beristirahat. Apakah kamu memiliki masalah dengan itu? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, tidak masalah, guru. Aku tidak takut kerja keras, aku pasti akan belajar keras. Fan Yu mengangguk. Kamu tidak perlu terus memberitahuku bahwa kamu pekerja keras. Tunjukkan pada aku dengan tindakan kamu. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apa itu alat jiwa? Huo Yuhao bingung. Pemahamannya tentang alat jiwa terbatas pada 2 perjalanan yang telah dia lakukan di sini. Fan Yu tampaknya tidak memiliki harapan Huo Yuhao menjawab pertanyaannya. Dia langsung menjawab pertanyaannya sendiri, alat jiwa adalah senjata yang diaktifkan oleh Tuan Jiwa menggunakan kekuatan jiwa. Setiap alat jiwa terkait erat dengan kekuatan jiwa Master Jiwa. Bahkan alat jiwa stasioner, yang membutuhkan sangat sedikit kekuatan jiwa, bukanlah pengecualian untuk ini. Hari ini, aku akan mengajari kamu beberapa pengetahuan dasar tentang alat jiwa, yang harus kamu ingat semuanya. Iya. Tidak mungkin untuk mengetahui kapan alat jiwa pertama kali diciptakan, tetapi pengembangan sejati alat jiwa dimulai ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Kamu harus tahu sejarah benua kami, tabrakan besar yang menyebabkan perang besar antara 2 benua kami. Meskipun kami akhirnya bisa menang, benua matahari bulan menimbulkan kerugian besar pada berbagai kerajaan di benua Douluo kami dengan mengandalkan alat jiwa mereka. Lalu mengapa? Apakah kekaisaran matahari bulan dapat mengembangkan alat jiwa mereka sedemikian rupa? Selain kerja keras mereka yang susah payah, alasan utama mereka bisa melakukannya adalah karena sumber daya mereka. Ada banyak logam mulia yang tersedia di dalam kekaisaran Sun Moon, dan justru karena logam mulia inilah mereka mampu menciptakan alat jiwa yang sangat berkualitas tinggi.
Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, tingkat penelitian mereka terhadap alat-alat jiwa telah semakin dalam. Selain itu, kekuatan tentara alat jiwa Sun Moon Empire telah melebihi beberapa kerajaan Douluo benua kita. Dengan demikian, alasan utama mereka dapat melakukan ini adalah karena sumber daya mereka. Pada gilirannya, konflik antara berbagai kerajaan mereka tidak akan pernah berakhir justru karena sumber daya alam mereka. Namun, kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari terus-menerus meningkat karena alat jiwa mereka. Jika bukan karena kurangnya ahli yang sempurna, mereka sudah akan memulai perang habis-habisan. Karena itu, alat jiwa adalah senjata strategis untuk berbagai kerajaan di benua. Namun, fakta bahwa alat jiwa membutuhkan seorang guru jiwa untuk menggunakannya menghentikan pasukan dari dapat menggunakannya secara besar-besaran. Kalau tidak, konflik yang akan terjadi akan lebih mengerikan. Kamu harus tahu bahwa Shrek Academy kita adalah akademi nomor 1 di benua ini. Namun, itu hanya merujuk pada Departemen Jiwa Bela Diri Akademi kita. Departemen Alat Jiwa kami bukan peringkat tertinggi di benua. Setelah mengatakan ini, sebuah cahaya tampak berkedip di mata Fan Yu. Ah, tidak. Apakah Departemen Alat Jiwa nomor 1 di Kekaisaran Sun Moon? Huo Yuhao bertanya. Fan Yu mengangguk. Kamu benar. Departemen Alat Jiwa peringkat teratas milik Sun Moon Empire. Ini dikenal sebagai Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran, dan memiliki spesialisasi dalam insinyur jiwa merawat dan meneliti alat-alat jiwa. Karena keduanya dimulai sejak awal, dan logam mulia yang dapat mereka akses, mereka memiliki keuntungan besar atas kita. Sebagai contoh, mereka adalah orang pertama yang menciptakan alat jiwa yang diam. Kami selalu mengejar jejak Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, tapi kami tidak pernah berhasil mengejar mereka. Namun, aku percaya bahwa situasi seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Kami memiliki keunggulan kami sendiri atas Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, yang terletak pada kenyataan bahwa kami memiliki jiwa yang jauh lebih berbakat. Langit itu adil. Mereka memberi Kekaisaran Sun Moon banyak sumber daya, tetapi mereka tidak memberi mereka terlalu banyak master jiwa yang berbakat. Namun, ini berbeda untuk negara-negara yang awalnya milik Douluo kontinen kami. Selalu ada pepatah di dunia insinyur jiwa. Semakin kuat sebuah alat jiwa, semakin kuat yang dibutuhkan guru jiwa untuk menggunakannya. Namun, pada saat yang sama, kamu membutuhkan guru jiwa yang lebih kuat untuk menciptakan alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah jalan yang saat ini kami ikuti. Sekarang, aku akan memberimu penjelasan sederhana tentang jajaran yang dimiliki para insinyur jiwa dan apa jenis alat jiwa yang ada. Penguasa jiwa yang mengikuti jalur meneliti, menciptakan, dan menggunakan alat jiwa secara kolektif disebut insinyur jiwa. Insinyur jiwa memiliki level yang berbeda, tetapi gelar mereka tidak serumit, jiwa Grandmaster, tetua jiwa, leluhur jiwa, dan seperti itulah yang dimiliki para master jiwa. Sebagai gantinya, kami hanya memisahkan mereka berdasarkan kelas. Dengan demikian, kami memiliki insinyur jiwa kelas 1 hingga kelas 10. Saat ini, insinyur jiwa terkuat di seluruh benua adalah kelas 9. Tidak ada insinyur jiwa kelas 10. Apakah kamu tahu mengapa itu masalahnya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kosong. Fan Yu melanjutkan, perbedaan kelas antara insinyur jiwa ditentukan oleh kelas alat jiwa yang sesuai yang dapat mereka kontrol. Aku akan memberi kamu sebuah contoh sehingga kamu dapat memahami apa yang aku maksud. Jika kamu dapat membuat dan mengendalikan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa yang berada di peringkat 10 ke bawah, kamu akan menjadi insinyur jiwa kelas 1. Jika kamu dapat membuat dan menggunakan alat jiwa yang cocok untuk master jiwa peringkat 10 hingga 20, kamu adalah insinyur jiwa kelas 2. Mengikuti aturan ini, para insinyur jiwa kelas 9 perlu diberi judul Douluo juga. Adapun insinyur jiwa kelas 10, langkah pertama adalah memiliki kultivasi setidaknya peringkat 95. Ada batasan jumlah energi yang dimiliki seseorang. Kultivasi seorang guru jiwa sangat sulit. Bahkan orang-orang dengan talenta yang benar-benar menantang surga harus melalui banyak kesulitan yang tak terhitung dan kerja keras yang sangat besar untuk sekadar menjadi ahli titlet Douluo berdering 9. Mari kita bahkan tidak menyebutkan waktu yang harus mereka gunakan untuk belajar dan meneliti alat jiwa juga. Karena itu, meskipun para insinyur jiwa itu umum, para insinyur jiwa tingkat tinggi sangat jarang. Dari yang aku tahu, hanya ada 3 insinyur jiwa kelas 9 di dalam Kekaisaran Sun Moon. Namun, insinyur jiwa peringkat tertinggi dalam Heavenly Soul Empire, Spirit Link Empire, dan Star Luo Empire hanya ada di kelas 85. Huo Yuhao bertanya dengan heran, bahkan ada setengah peringkat? Fan Yu menjawab,
Insinyur jiwa kelas 8, 5 itu sebenarnya milik akademi kami. Dia adalah dekan departemen alat jiwa kita. Dia sudah mencapai peringkat Titlet Douluo, tapi dia saat ini tidak dapat membuat alat jiwa yang kuat yang hanya bisa digunakan oleh Titlet Douluo. Itu sebabnya kami memanggilnya insinyur jiwa kelas 85. Kenyataannya adalah, kita tidak memiliki insinyur jiwa kelas 9 tunggal di ketiga kerajaan kita. Sejak pengembangan alat-alat jiwa berkecepatan tinggi, seorang insinyur jiwa kelas 10 belum pernah muncul di benua itu sebelumnya. Hanya ada dalam nama. Jika seorang Douluo berjenjang berhasil mencapai peringkat 95, ia mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan mungkin tidak ada ahli peringkat 95 tunggal di antara 10 Titlet Douluo, apalagi yang juga seorang insinyur jiwa. Sekarang setelah kamu tahu tentang peringkat berbeda yang dimiliki para insinyur jiwa, mari kita bicara tentang berbagai jenis alat jiwa. Setelah beberapa ribu tahun perkembangannya, alat-alat jiwa menjadi semakin matang. Dengan demikian, alat-alat jiwa telah dipisahkan menjadi 3 kategori berbeda, alat-alat jiwa pertempuran jarak dekat, alat-alat jiwa jarak jauh, dan alat-alat jiwa stasioner. Seperti namanya, alat jiwa pertempuran jarak dekat fokus pada pertempuran jarak dekat, dan memungkinkan keterampilan ofensif atau defensif yang kuat untuk dilepaskan melalui kekuatan jiwa. Berbicara relatif, ada sangat sedikit insinyur jiwa yang menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat. Sebagian besar insinyur jiwa tidak memiliki jiwa bela diri yang bagus untuk bertempur, jadi mereka agak pemalu dalam situasi pertempuran jarak dekat. Meskipun alat jiwa pertarungan jarak dekat tidak lemah, sulit untuk menemukan kesempatan untuk menggunakannya melawan tuan jiwa lainnya pada peringkat yang sama. Karena itu, sebagian besar alat jiwa pertempuran jarak dekat digunakan oleh pejuang dari Departemen Jiwa Marshal. Di sisi lain, mayoritas insinyur jiwa menggunakan alat jiwa jarak jauh. Kamu sudah melihat demonstrasi Caito, dia menggunakan alat jiwa jarak jauh. Alat jiwa jarak jauh menguras lebih banyak kekuatan jiwa daripada alat jiwa pertempuran jarak dekat, tetapi jika mereka digunakan dengan terampil, mereka bisa setara dengan keterampilan jiwa tambahan dengan jumlah daya destruktif yang sangat besar. Dengan tingkat kendali dan keterampilan Caito saat ini, bahkan leluhur jiwa 4 cincin mungkin tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan melawannya. Tidak ada orang di peringkat 3 cincin yang bisa dibandingkan dengannya. Terakhir, mari kita bicara tentang alat jiwa stasioner. Alat jiwa stasioner adalah yang paling sulit dari ketiganya untuk dibuat, dengan persyaratan material dan teknik kreasi mereka dapat digambarkan dengan frasa, untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah luar biasa. Susunan formasi yang sangat rumit harus diukir pada alat jiwa ketika diciptakan, dan kamu juga perlu menggunakan kekuatan jiwa sebagai sumber untuk menyalakannya. Ia memiliki jumlah kekuatan dan jangkauan terbesar, tetapi ia menghabiskan sumber daya terbesar di antara ketiga jenis alat jiwa. Selain itu, ia memiliki masalah lain. Tidak seperti alat jiwa jarak jauh, di mana kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa kamu untuk mengunci lawan kamu harus secara manual mengarahkan alat jiwa stasioner. Ini adalah alasan utama aku sangat tertarik dengan deteksi spiritual kamu. Sejak munculnya penggunaan alat-alat jiwa yang tidak bergerak di medan perang, jarak antara 3 kekaisaran besar kita dan kekaisaran Sun Moon telah berkurang, sedemikian rupa sehingga secara praktis menjadi tidak ada pada titik ini. Jika bukan karena mereka takut pada fakta bahwa kita memiliki lebih banyak ahli yang sempurna daripada mereka, kekaisaran Sun Moon pasti tidak akan bertahan begitu lama. Karena itu, fokus utama penelitian aku adalah pada alat-alat jiwa yang diam. Begitu kita dapat secara akurat meluncurkan serangan jarak jauh dengan alat jiwa stasioner, itu akan memainkan peran penting dalam setiap konflik di masa depan yang kita miliki. Selain alat jiwa jarak dekat, jarak jauh, dan stasioner, ada juga subdivisi alat jiwa. Misalnya, tipe serangan, tipe pertahanan, iluminasi, dan alat jiwa lainnya yang secara bertahap akan aku ajarkan kepada kamu cara membuat dan menggunakan di masa depan. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian terakhir dari kursus kilat hari ini, komponen dari alat jiwa. Dengan itu, Fan Yu berdiri dan mengambil kotak logam persegi panjang. Kotak itu hitam, kira-kira 1 kaki panjangnya, dan selebar kepalan tangan. Itu berbentuk persegi di bagian atas, tetapi berbentuk busur di bagian bawah. Fan Yu mengikat kotak logam ke lengan kirinya lalu memastikan itu nyaman. Setelah itu, dia mengetuknya dengan cara yang tidak diketahui, menyebabkan kotak hitam segera mulai berubah. Serangkaian dentang terdengar ketika kotak hitam mulai benar-benar menutupi lengan kirinya. 3 tonjolan setebal ibu jari muncul di atasnya. Alat jiwa ini dikenal sebagai cannon lengan. Ini adalah alat jiwa jarak jauh yang relatif umum, dan diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Ini, lihat. Dengan itu, Fan Yu mengangkat tangannya.
Tiga sinar cahaya putih segera melesat keluar dari tiga tabung logam yang muncul, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera melesat ke kejauhan. Mereka menabrak dinding logam yang jauh, langsung menyebabkan lingkaran cahaya muncul di dalamnya. Prinsip di balik alat jiwa sebenarnya sangat sederhana. Dengan menggunakan metode dan teknik khusus, mereka mengubah kekuatan jiwa menjadi energi yang merusak. Teknik yang paling umum kami gunakan adalah kompresi, dan cara kami melakukannya adalah dengan menggunakan formation carving. Saat Huo Yuhao mengamatinya dengan hati-hati, Fan Yu melepaskan cannon lengan dari lengan kirinya dan perlahan membongkar itu. Sambil melakukan itu, ia menjelaskan, alat jiwa sebagian besar terbagi menjadi tiga bagian, kulit luar, kulit dalam, dan inti. Kulit luar adalah apa yang dapat kamu lihat di bagian luar alat jiwa. Kamu perlu menggunakan logam yang paling tahan lama dan tahan panas untuk membuat kulit terluar, sehingga mencegahnya agar tidak mudah hancur dalam jangka panjang. Di sisi lain, cangkang bagian dalam berbeda. Fitur paling penting dari kulit dalam adalah kemampuannya untuk memperbesar dan melakukan kekuatan jiwa. Karena itu, harus dibuat menggunakan logam konduktif yang sangat berharga seperti kristal perak. Pada saat yang sama, kemampuan cangkang dalam untuk meningkatkan kekuatan jiwa memungkinkan pengguna untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwa mereka saat menggunakan alat jiwa. Karena inilah para insinyur jiwa di bawah kelas 7 lebih kuat dari para penguasa jiwa dalam pertarungan berlarut-larut. Terakhir, inti dari alat jiwa adalah bagian terpenting. Itu perlu dibuat menggunakan jenis logam dan permata yang paling berharga. Berbagai jenis susunan formasi harus diaktifkan menggunakan tingkat kekuatan jiwa yang berbeda, dan karenanya, kita harus mengubah bahan yang digunakan untuk kulit dalam dan luar dari alat jiwa. Inti dapat dianggap sebagai bagian terpenting dari alat jiwa, dan mengukir susunan formasi adalah langkah paling penting bagi seorang insinyur jiwa. Ketika kita menentukan peringkat seorang insinyur jiwa, langkah paling penting adalah melihat susunan formasi yang mereka ukir. Jika kamu dapat mengukir susunan formasi dari peringkat tertentu, dan kekuatan jiwa kamu sendiri telah mencapai peringkat itu juga, kamu kemudian dapat dianggap sebagai insinyur jiwa dari peringkat itu. Tidak ada jalan pintas dalam mempelajari cara mengukir susunan formasi. Setelah kamu selesai menghafal formasi yang dibuat oleh pendahulu kami untuk dibuat oleh otak mereka, kamu hanya perlu terus-menerus bereksperimen dengan beberapa logam biasa. Itulah satu-satunya cara kamu akan dapat terus meningkat. Setelah kamu mempelajari berbagai teori ukiran susunan formasi, akhirnya kamu akan dapat membuat sesuatu yang dapat kamu anggap sendiri. Ketika itu terjadi, kamu bisa lulus. Bagian terpenting dari penelitian kami tercermin melalui ukiran susunan formasi, karena lebih mudah untuk memasangkan kulit dalam dan luar dengan susunan formasi sebagai dasarnya. Chaito memiliki banyak bakat di bidang ini. Meskipun dia tampak santai, dia memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki teman-temannya. Karakteristik itu adalah konsentrasinya. Jika kamu ingin mengukir susunan formasi yang sangat rinci, kamu tidak boleh kurang konsentrasi. Bukannya kamu tidak bisa membuat kesalahan saat memahat susunan formasi. Namun, semakin sedikit kesalahan yang kamu buat, semakin tahan lama susunan formasi kamu. Setelah mengatakan ini, Fan Yu akhirnya berhenti. Huo Yuhao, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, membuatnya merasa sangat puas, karena ia bisa merasakan tingkat konsentrasi dari Huo Yuhao yang sebanding dengan Chaito. Selain itu, ekspresi wajah Huo Yuhao menunjukkan bahwa ia mampu menyerap informasi dengan sangat cepat. Dia tampaknya sudah memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap alat jiwa. Beberapa saat kemudian, Fan Yu bertanya, "Apakah kamu mengerti sekarang?" Huo Yuhao mengangguk. "Guru, aku mengerti." Fan Yu tersenyum. "Ini adalah hal paling mendasar yang harus kamu pelajari mulai sekarang. Nah, apa yang pertama-tama perlu kamu lakukan adalah membangun fondasi yang kuat dalam persiapan menciptakan alat jiwa. Ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk dilakukan, tetapi ini adalah bagian mendasar dari menjadi seorang insinyur jiwa. Satu-satunya cara kamu bisa menjadi insinyur jiwa yang luar biasa adalah dengan meletakkan dasar yang kuat. Kamu harus tahu bahwa, sebagai seorang insinyur jiwa, kamu harus secara pribadi membuat setiap alat jiwa yang akan kamu gunakan. Ini karena hanya kamu yang dapat memahami diri sendiri yang terbaik, dan karena kamu memiliki kepercayaan diri paling besar. Kami akan mulai dengan mengajari kamu cara menempa logam. Jika kamu ingin menjadi insinyur jiwa yang hebat, kamu harus menjadi pandai besi yang hebat. Setelah selesai berbicara, dia memberi Huo Yuhao satu set peralatan pandai besi yang berisi corong, tungku, landasan, palu tempa, dan banyak lagi. Setelah itu, Fan Yu mulai mengajarinya seni menempa, langkah demi langkah. Penempaan dipisahkan menjadi 4 langkah utama,
seperti halnya untuk semua logam mulia. Bahkan dasar susunan formasi mengikuti prinsip ini. Langkah pertama adalah pemurnian material. Dengan terus-menerus memalu logam pada suhu tinggi, seseorang akan dapat mengeluarkan kotoran di dalamnya, pada gilirannya menyebabkannya menjadi lebih padat. Semakin tinggi kemurnian material, semakin baik kinerjanya. Namun, logam yang berbeda memiliki metode pemurnian yang sedikit berbeda. Langkah kedua adalah mencetak. Sementara beberapa logam dapat dituangkan ke dalam cetakan yang dibuat sebelumnya, sebagian besar logam harus dicetak dengan tangan. Langkah ketiga adalah temper. Tempering adalah proses yang agak rumit, tetapi lebih dari segalanya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan pengalaman. Langkah terakhir adalah memoles. Memoles dan menulis logam dengan cermat adalah langkah terakhir dalam menciptakan alat jiwa. Itu adalah proses yang menyempurnakan item yang sudah beredar. Namun, begitu arai formasi inti telah dipoles, arai formasi harus diukir di pangkalan. Setelah keempat langkah ini dilakukan, dan semua bagian yang diperlukan sudah terpasang, alat jiwa akan dibuat. Tampaknya sederhana di atas kertas, tetapi setiap langkah memiliki persyaratan yang sangat ketat. Dan sekarang, Huo Yuhao mulai dari langkah pertama menempa, pemurnian material. Suara palu tempa yang menabrak logam mulai berdering dari laboratorium 12. Pada jam makan malam, Wang Dong memperhatikan bahwa tangan Huo Yuhao terlihat bergetar. "Hei, kenapa tanganmu gemetaran?" Wang Dong bertanya, bingung. Huo Yuhao menjawab dengan cemberut, "Kamu pergi dan hancurkan palu logam ke dalam balok logam selama lebih dari 1 jam. Lihat apa yang terjadi. Jika aku tidak memiliki tangan giok misterius aku, tangan aku saat ini akan penuh dengan lepuh." Saat mereka makan, dia memberi Wang Dong penjelasan singkat tentang dasar-dasar rekayasa jiwa yang telah diajarkan Fan Yu padanya. Setelah dia selesai mendengarkan, Wang Dong memiliki ekspresi tidak setuju di wajahnya. "Bukankah kamu hanya menciptakan lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri?" Guru Fan Yu itu mengatakannya juga. "Begitu kita telah mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin, insinyur jiwa sama sekali tidak cocok untuk kita master jiwa. Mengapa mengganggu? Kamu sudah tertinggal dalam hal kultivasi, namun kamu telah memutuskan untuk mengambil waktu istirahat untuk berlatih sebagai seorang insinyur jiwa. Bukankah ini akan memperlambat laju peningkatan kamu bahkan lebih?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku harus menjadi insinyur jiwa." Dia memiliki pikirannya sendiri dalam pikiran. Ada banyak karakteristik seorang insinyur jiwa yang dia butuhkan. Lebih jauh lagi, Fan Yu telah memberitahunya bahwa para insinyur jiwa mulai menjadi lebih populer daripada para penguasa jiwa di benua itu, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi. Seorang guru jiwa tunggal hanya memiliki kekuatan tempur 1 orang, sementara seorang insinyur jiwa tingkat tinggi yang kuat dapat menciptakan pasukan yang menakutkan. Musuhnya saat ini adalah Duk Harimau Putih dan istrinya, yang setara dengan menjadikan setengah dari kerajaan Luo kekaisaran musuhnya. Bahkan jika dia berhasil mencapai pangkat title Do Luo, akankah dia dengan aman bisa menang hanya dengan mengandalkan kekuatan seorang master jiwa? Karena hal ini, dia tidak hanya ingin menjadi guru jiwa peringkat puncak, dia ingin menjadi insinyur jiwa peringkat puncak, sehingga dia bisa menempa alat jiwa terkuat untuk dirinya sendiri. Tujuannya ini masih sangat jauh dari membuahkan hasil. Namun, Huo Yuhao masih memiliki rasa bangga dan percaya diri. Dia tidak takut menderita, dan pada gilirannya bersedia melakukan 2 kali upaya orang biasa. Selain itu, dia juga memiliki cincin jiwa jutaan tahun pertama di benua Do Luo. Skydream Iceworm juga memberitahunya bahwa kekuatan cincin jiwanya jutaan tahun akan meningkat seiring dengan kultivasinya. Setelah makan-makan malam peringkat teratas yang bisa dimakan oleh murid inti secara gratis, tubuh Huo Yuhao terasa hangat dan nyaman. Rasa relaksasi yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Wang Dong menyeka mulutnya dan berkata, "Mari kita kembali dan istirahat sebentar." Huo Yuhao menjawab, "Aku masih harus melihat guru Fan Yu dan berlatih selama 2 jam lagi. Kamu bisa kembali dulu. Kita bisa bermeditasi begitu aku kembali." Wang Dong menggosok dahinya. "Huo Yuhao, kamu tahu, kadang-kadang aku berpikir bahwa kamu orang gila." Huo Yuhao terkekeh. "Orang gila yang lucu?" Saat keduanya meninggalkan kantin, mereka menabrak Tangya dan Bei Bei. Melihat Huo Yuhao, Tangya menepuk dadanya yang semakin mencolok seperti dia menghela nafas lega. "Yuhao kecil, kupikir ada sesuatu yang terjadi padamu." "Bagus bahwa tidak ada yang terjadi, itu baik." Ternyata Tangya dan Bei Bei juga mendengar tentang pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng kemarin. Karena dia tidak pergi untuk menjual ikan bakar,
Mereka mengira dia menderita cedera serius. Setelah keduanya memikirkannya sebentar, mereka menyadari bahwa itu sudah jam makan malam. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin dan mencoba keberuntungan mereka. Tepat pada waktunya bagi mereka untuk bertemu Huo Yuhao dan Wang Dong, yang baru saja selesai makan. Huo Yuhao berkata, "Guru Xiao ya, kakak senior, aku minta maaf, tetapi aku harus menuju ke area pengujian Departemen Alat Jiwa untuk melanjutkan pelatihan. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepada kamu sekarang. Kamu bisa bertanya pada Wang Dong tentang kejadian kemarin karena dia tahu apa yang terjadi." Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Langkah pertama dari perjalanan seseorang akan selalu menjadi yang paling sulit, dan dia tidak mau menyerah pada pelatihannya di Departemen Jiwa Martial. Jadi, dia secara alami harus memanfaatkan waktunya. Mencurigakan, Tangya bertanya, "Apa yang terjadi dengan Yu Hao kecil?" Wang Dong tertawa. Dia orang gila. Yah, menggunakan kata-katanya sendiri, dia orang gila yang lucu. Ketika dia berkultivasi, dia memiliki begitu banyak antusiasme sehingga dia bahkan bukan manusia lagi.